Kita akan update perkembangan pasar saham hingga pukul 10:01 waktu Indonesia Barat. Kita pantau bersama pergerakan yang ada di IHSG di hari ini. Dibuka melemah di perdagangan hari ini. IHSG terkoreksi 76,58 poin to poin dengan koreksi dalam di 0,84%. Walaupun masih berada di level psikologis 9.000, tepatnya di 9.058,12. Pemirsa, kita juga akan melihat seperti apa pergerakannya secara sektoral. Secara sektoral dan keseluruhan 11 sektor ada tentunya akan mempengaruhi pergerakan IHSG, namun beberapa sentimen yang perlu diperhatikan hari ini adalah BI yang diperkirakan akan menentukan kembali langkahnya dalam menentukan suku bunga BI rate di level 4,75% pada rapat Dewan Gubernur pada Rabu hari besok. Pada energi sebelumnya 16-17 Desember 2025, BI juga memutuskan menahan suku bunga di level yang sama dengan deposit facility di 3,75%, lalu lending facility di 5,5%. Dan ini menjadi kali ketiga BI menahan suku bunga sejak pemangkasan terakhir pada September 2025 sebesar 25 basis poin. Langkah penurunan ini juga sebelumnya ditempuh untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Untuk energi Januari 2026 ini, konsensus 13 lembaga yang dihimpun oleh CNBC Indonesia kompak memperkirakan BI akan kembali menahan BI rate di 4,75% meski inflasi domestik terkendali di 2,92%. BI tentunya masih harus menjaga daya tarik aset keuangan rupiah agar tidak ditinggalkan investor asing. Dan spread suku bunga dengan The Fed juga menjadi kunci, karena jika BI memangkas terlalu cepat saat dolar Amerika Serikat masih kuat, rupiah berisiko terdepresiasi tajam. Apalagi posisinya sudah menembus level psikologis 17.000 per dolar Amerika Serikat. Dan keputusan menahan suku bunga diharapkan memberi kepastian bagi pasar juga dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Lalu selanjutnya ada sentimen-sentimen yang patut diperhatikan, yaitu Presiden Donald Trump kembali meningkatkan ketegangan geopolitik global dengan rencana tarif baru terhadap sejumlah negara di Eropa. Dan negara-negara yang masuk daftar itu antara lain adalah Denmark, Norwegia, Jerman, Inggris, Prancis, Belanda, Swedia, dan Finlandia. Tarif impor 10% direncanakan berlaku Februari 2026 dan bisa saja naik menjadi 25% pada Juni jika negara tersebut menentang rencana Amerika Serikat terkait isu Greenland. Trump bahkan mengancam tarif 200% untuk anggur dan champagne Prancis setelah Presiden Macron menolak bergabung dalam Dewan Perdamaian versinya. Dan pasar membaca kebijakan ini bukan sekedar isu dagang, tetapi tekanan politik yang berisiko memicu eskalasi diplomatik antara Amerika Serikat dan sekutunya sendiri. Tentunya pengumuman ini langsung memicu volatilitas pasar keuangan global karena investor bergeser ke mode defensif sambil menunggu respon Uni Eropa dan langkah lanjut pemerintah Amerika Serikat. Aset safe haven menguat, harga emas menembus rekor tertinggi, sementara pasar saham Amerika Serikat mulai tertekan karena kekhawatiran perang dagang baru. Pasar juga menyimak agenda World Economic Forum di Davos 19-23 Januari 2026 yang diperkirakan memberi arah soal kebijakan ekonomi dan geopolitik global bagi Indonesia. Kondisi ini perlu diwaspadai mengingat posisi IHSG sudah berada di area puncak. Risiko geopolitik bisa menular ke pasar negara berkembang melalui penurunan selera risiko dan potensi arus keluar modal. Meski sentimen domestik masih relatif solid didukung saham konglomerasi, dinamika eksternal menjadi faktor risiko yang tak bisa diabaikan. Lalu kita lihat juga di bursa benua kuning atau dari Asia, dinamika politik Jepang juga menambah lapisan uncertainty yang ada di bursa-bursa yang ada di seluruh dunia. Pertama adalah munculnya rencana pembubaran parlemen dan pemilu setelah 8 Februari 2026 yang memicu tekanan di pasar obligasi. Lalu ada juga imbal hasil obligasi Jepang tenor 40 tahun itu menembus 4% dan ini yang tertinggi pula sepanjang sejarah. Dan Selasa malam kemarin yieldnya kembali naik tajam 22 basis poin ke 4,22%. Untuk tenor 10 tahun juga melonjak menembus ke 23% dan ini juga level tertinggi hampir 3 dekade dan kenaikan yield ini juga memperkuat sentimen hati-hati investor global karena tentunya memberikan sinyal potensi memicu pengetatan kondisi keuangan yang ada di lintas negara dan arus modal bisa bergeser dari pasar berkembang ke aset dengan yield yang lebih tinggi di negeri maju. Namun dari sisi fundamental, Fitch menilai posisi fiskal Jepang masih cukup terkendali dan rasio utang diproyeksi bisa turun di bawah 200%, tepatnya di 190-an per PDB pada 2029 dari 199,5 pada 2025 sehingga meredam kekhawatiran jangka panjang. Lalu dari benua lain, contohnya misalnya dari Amerika ya, kita pantau bersama. Dari Amerika Serikat,
Badan Institusi Riset ADP mencatat pemberi kerja swasta juga menambah rata-rata 8.000 lapangan kerja per minggu dalam 4 minggu hingga 27 Desember 2025 kemarin. Dan angka ini turun dari rata-rata 11 ribuan pada periode sebelumnya, meski masih mencatat 6 periode berturut-turut pertumbuhan lapangan kerja. Momentum perekrutan terlihat melemah menjelang akhir tahun dan pekan terakhir 2025 menunjukkan perlambatan yang relatif moderat. Pasar akan menilai ulang arah kebijakan The Fed, data tenaga kerjaan yang melambat juga bisa membuka ruang pelonggaran. Namun dolar Amerika Serikat yang masih kuat membuat kebijakan moneter global tetap berada dalam posisi sensitif dan penuh kehati-hatian. Kita lihat bersama pergerakan yang ada untuk bursa Indonesia sendiri, Bursa Efek Indonesia kita pantau di mana IHSG masih berada dalam zona pelemahan di pembukaan perdagangan di hari Rabu ini, namun juga berusaha kita pantau. Dengan pelemahan yang ada sebesar 76,58 poin ini, apakah ini dipengaruhi secara sektoral dari keseluruhan 11 sektor yang ada? Mari kita lihat 4 sektor pertama dari keseluruhan 11 sektor yang ada. Sektor-sektor dari 4 sektor pertama kita pantau di sini biasanya adalah finansial, bahan baku, dan lain-lain juga biasa menjadi tolak ukur pergerakan atau pelemahan IHSG. Dan kita pantau di sini 4 sektor pertama, bahkan hanya satu saja yang berhasil menguat, yaitu sektor consumer di 0,12%. Bahkan kita lihat sektor perindustrian harus ambles 4,18%, koreksi dalam di pagi ini saja. Kita lihat 4 sektor berikutnya. 4 sektor berikutnya juga biasanya menjadi tolak ukur penguatan atau pelemahan IHSG. Energi melemah di 0,4 diikuti dengan infrastruktur dan properti yang ambles dengan koreksi sebesar 1,1 dan 2,5%. Hanya bahan baku saja yang menguat namun moderat di 0,58%. Kita akan lihat 3 sektor terakhir yang dari Bursa Efek Domestik seperti teknologi, transportasi logistik, dan kesehatan yang harus terkoreksi pula. Dan ini juga koreksi yang signifikan di atas 1% keseluruhan. Teknologi di 1,4%, transportasi bahkan melemah di atas 2%, dan kesehatan harus ambles dengan depresiasi sebesar 1,29%. Maka dari itu rupiah hari ini memang harus terjerembab kembali ke level 9 ribuan, walaupun masih berada dalam level psikologis 9 ribu dalam koreksi yang cukup dalam di pagi ini. Kita lihat pergerakan dari rupiah seperti apa. Apakah sejalan dengan pelemahan dari IHSG hari ini? Ternyata benar sekali. Rupiah juga harus terkoreksi di hari ini walaupun tipis di 0,06% dengan point-to-point koreksi sebesar 10 poin. Dan rupiah saat ini berada di level Rp16.955 per 1 dolar Amerika. Dan ini semakin mendekati level psikologis 17.000, bahkan sudah banyak pelaku pasar atau analis menyebut ini adalah level all-time low dari mata uang Garuda sepanjang sejarah pergerakan valuta asing terhadap rupiah. Kita lihat juga pergerakan rupiah terhadap 3 mata uang utama lainnya, terhadap Singapura dolar, yen Jepang, dan euro. Rupiah juga harus melemah, masing-masing sebesar 0,12, 0,18, dan 0,07. Bahkan untuk euro sendiri, kita lihat di sini hampir menyentuh level 20.000 rupiah per 1 euro saja.